Baik, ini saya ucapkan selamat pagi beserta rating deck ke-5 dalam pembelajaran yang pertama ya dengan saya mengenai matematika terapan. Semuanya bisa mendengarkan suara saya ya? Salah, Oke, salah. oke. Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan peserta rating deck ke-5 dalam mengikuti pembelajaran matematika terapan. Yang pertama, jadi matematika terapan ini sangat penting sekali buat peserta rating deck yang mau bekerja di kapal atau yang sudah bekerja di kapal sehingga akan menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas terutama tugas secara operasional di atas kapal. Jadi sengaja dalam permasalahan ini, dalam kesempatan baik ini saya perkenalkan bilangan ya, bilangan pecahan. Bilangan pecahan maksudnya bilangan yang bentuknya ada dua ya, bisa bisa desimal, bisa pecahan murni. Pecahan murni itu ada pembilang dan penyebut. Misalkan kalau desimal itu eh, dalam bentuk setengah 0,5, kalau di bentuk pecahan 1/2 atau 4/8 atau 5/10 atau 6/12, tapi nilainya sama semua tuh ya, setengah 1/2. Uh, Tentunya dengan memperkenalkan bilangan-bilangan pecahan ini seenggaknya apa kita akan apa akan terbiasa untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di kapal, terutama dalam hal apa? Dalam hal untuk uh, mengecek uh, mengecek kondisi kargo di atas kapal atau mengecek kondisi uh, bahan bakar atau air tawar yang ada di atas kapal. Tentunya untuk mengetahui bahan bakar atau air di atas kapal tentunya dengan melakukan sounding ya, soundingan. Soundingan uh, itu dengan cara apa? Mensonding tangki-tangki yang ada di atas kapal. Bisa tangki itu kan sifatnya bentuknya kotak ya. Tangki bentuknya kotak itu bisa apa? Bisa menunjukkan volume daripada uh, cairan yang tersimpan di dalam tangki itu sendiri. Jadi misalkan kapal mau datang biasanya dilakukan pengecekan apa ship condition ya, ship condition. Tentunya ship condition itu direncanakan atau digunakan untuk merencanakan permintaan bahan bakar di pelabuhan berikutnya atau uh, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan stok harian, kebutuhan-kebutuhan penggunaan bahan bakar air tawar yang dilakukan selama kapal di satu pelabuhan ya, kapal di satu pelabuhan diadakan pengecekan bahan bakar, pemakaian bahan bakar. Tentunya tinggal dikalkulasikan seberapa banyak keperluan bahan bakar yang diperlukan dan dipergunakan. Jadi setiap saat kondisi bahan bakar itu atau air juga akan selalu berkurang karena pemakaian uh, kegiatan kapal di satu pelabuhan. Misalkan kapal mau datang, itu diadakan pengecekan. Kapal mau berangkat juga akan diadakan pengecekan. Itu ada namanya kegiatan di atas kapal namanya ship condition. Ship condition selalu diadakan pengecekan berdasarkan posisi apa stok bahan bakar yang ada di atas kapal berdasarkan hasil soundingan. Jadi hasil soundingan itu bisa tangkinya setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat, bisa seperdelapan. Nanti beberapa tangki itu bisa dijumlahkan. Ya, dia akan mengetahui jumlah stok bahan bakar secara keseluruhan di atas kapal. Nah, pada kesempatan baik ini kita
kita ajarkan bagaimana menghitung atau menjumlahkan pecahan-pecahan seandainya bahan bakar atau air tawar itu sudah dilakukan soundingan ya. Jadi ini aplikasi atau penerapan daripada bilangan pecahan di atas kapal. Jadi bilangan pecahan bisa ditambahkan dan bisa dikurangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menyamakan nilainya. SPPT suku pembagi bilangan terkecil kita cari dulu, kemudian kita bisa menjumlahkan beberapa pecahan yang penyebutnya berbeda. Misalkan sepertiga ditambah seperlapan ditambah seperempat. Itu berapa itu? Kalau mesti samakan dulu ya, penyebutnya kita samakan dulu. Nanti hasilnya kita tinggal bisa mengetahui nilainya. Sampai sini jelas nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Rating deck Jelas Pak, jelas Pak. jelas ya. Jadi pekerjaan yang sangat mudah ya. Artinya tinggal menyamakan suku pembagi bilangan terkecil saja. Artinya misalkan setengah tambah seperlapan ditambah sepertujuh itu pembagi suku SPBT-nya berapa. Nanti tinggal kalau pengen menyamakan ya SPBT-nya dibagi dengan bilangan yang penyebutnya itu dikalikan sama bilangan yang pembilangnya. Jadi nilainya biar sama. Demikian juga untuk melakukan pengurangan. Pengurangan juga begitu. Misalkan setengah dikurangi sepertiga, itu berapa tuh? Mesti disamakan dulu. Setengahnya kalau sama sepertiga berarti seperenam ya, seperenam. Jadi setengah itu 3/6. Kalau sepertiga berarti berapa? Sepertiga berarti 2/6. Jadi 3/6 dikurangi 2/6 jadi seperenam, seperti itu ya. Itu untuk mengetahui sampai seberapa banyak. Ini ada yang masuk lagi, sebentar. Gustian Prayoga. Sekarang posisi peserta 11 orang ya. Bagus ya, 11 orang. Jadi saya harapkan peserta rating ini karena di atas kapal mempunyai kedudukannya, mohon maaf, sertifikat keterampilannya paling awal. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, jangan sampai setiap ada pembelajaran ditinggalkan. Jadi kalau ditinggalkan saya tidak rugi, kalian sendiri yang rugi ya. Nah, karena begitu kita menggampangkan pengetahuan yang satu, biasanya kita menggampangkan pelabuhan kesempatan baik yang lain ya. Jadi sayang kesempatan baik ini mesti ditingkatkan. Artinya walaupun toh kita sudah melakukan pembelajaran selama masih di tingkat SLTA atau STM ya, tapi ini sifatnya ada penerapan bilangan pecahan kalau sekiranya kita berada di atas kapal ya. Jadi air juga begitu. Air juga diadakan pengecekan air. Jadi pengecekan gunanya apa? Untuk mengetahui bahan bakar atau air yang ada di atas kapal agar untuk penggunaan sehari-harinya di satu pelabuhan selama bongkar muat itu diadakan pengecekan juga. Namanya pengecekan pengeluaran bahan bakar plus air selama di pelabuhan. Sedangkan untuk pelabuhan pemberangkatan biasanya akan diakumulasi dari hasil pengecekan 2 hari sebelumnya sudah diadakan permintaan untuk rencana pelabuhan keberangkatan berikutnya ya. Seberapa banyak keperluan bahan bakar sama air yang ada di kapal sudah harus dipenuhi. Ini baru masalah perhitungan bahan bakar sama air saja ya, belum termasuk muatan-muatan yang lain ya. Kalau yang muatan misalkan untuk penerapan di atas tongkang ya, di atas tongkang bisa misalkan dengan dilakukan draft survey. Draft survey itu diadakan pengecekan draft sebelum kapal atau tongkang dimuat, itu diadakan pengecekan draft survey berdasarkan ton per inci atau ton per sentimeter. Selisih draft yang muncul daripada perhitungan daripada
selisih draft tersebut. Jadi kita bisa perhitungkan berapa banyak muatan yang ada di atas kapal uh, setelah kapal selesai dimuat ya. Kira-kira begitu ya, sangat mudah sekali, jadi nggak ada sulit-sulitnya, hanya kita harus mengetahui penerapan di atas kapal seperti apa. Uh, Ya kelihatannya emang mudah, tapi kalau sekiranya kita biasa menggampangkan, ya lama-lama jadi sulit lama-lama ya. Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, oke. Kalau lanjut, kita lihat operasi bilangan real ya. Kita lihat operasi bilangan real. Sementara untuk dokumentasi masalah pembelajaran dengan cara online, saya tutup dulu, tapi pembelajaran selanjutnya masih saya teruskan ya sampai sampai waktu Zoom-nya habis ya. Jadi waktu Zoom-nya habis, nanti kalau tiba-tiba Zoom-nya habis berarti anggaplah sudah selesai, atau gimana, mau tambah lagi nggak waktu Zoom-nya? Kalau dianggap selesai, ya selesai gitu. Gimana? Ini jumlah peserta. Selesai Pak, selesai. Oke. Jadi sementara saya tutup dulu.